Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Lilis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya Bu, hari ini untuk kegiatan saya di tugas modul 3.1 itu tentang wawancara, tentang pengambilan keputusan dan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Baik, kita mulai pertanyaan pertama ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita ngamati dulu ya, sepertinya setiap permasalahan Analisa dulu ya, kita analisa dulu, kita amati dulu. Terus setelah itu baru kita pendekatan kepada yang memang harus kita selesaikan. Kalau memang ya bisa kita selesaikan secara umum ya, secara apa sih namanya, pembinaan, itu kita tidak usah tidak perlu. Jadi nanti dilihat setelah dianalisa, diamati, terus disampaikan di setiap rapat ataupun pembinaan secara umum. Kalau memang ada perubahan ke arah lebih baik, itu saya rasa sudah cukup. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kita diskusikan dulu ya, atau kita kaji dulu, apakah itu kepentingannya benar-benar yang mana yang paling secara prioritas, itu harus kita dahulukan. Dan tentunya masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman guru atau TU itu juga menjadi pertimbangan ketika kita mengambil keputusan apabila dua-duanya memang mengandung kebajikan gitu. Jadi skala prioritas yang mana dulu. Iya, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya ya, pertama kita kan evaluasi ya, yang dulu-dulunya dulu ya. Jadi kalau memang itu yang tadi dibilang dua kepentingan yang sama-sama dan kepentingannya itu harus kita memilih, tapi salah satu dari hasil diskusi ataupun hasil apa namanya ya, rujukan dari teman-teman. Nah itu dulu rujukan dari teman-teman kita kumpulkan melalui diskusi itu, kita kumpulkan, nanti kita simpulkan, kesimpulannya tetap nanti kita sampaikan dulu dan kita musyawarahkan dengan semua yang ada di sekolah. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja sih yang selama ini sudah Ibu anggap itu efektif gitu kan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama biasanya kita
kan suka dapat laporan ya. Iya, betul. Terus kan dari laporan itu saya amati, dilihat, dan terus dalam pantauan. Nah, ketika di dalam pantauan itu memang sudah menjurus ke arah apa tadi, etika, dilema etika, biasanya saya ajak ngobrol gitu kan, baik-baiklah istilahnya gitu, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Nah, setelah diajak ngobrol, kalau memang ada perubahan, ya emang itu yang kita harapkan, tidak ada perubahan tentunya ke tindakan atau ke pengambilan punishment dulu gitu kan ya, keputusan langkah. Dan itu pun belum final, biasanya kita harus kalau sistem saya seperti kita main layangan gitu ya, diulur ditarik, diulur ditarik gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah itu efektif gitu. Jadi orang-orang yang memang merasa yang tadinya menurutnya mungkin itu tidak tidak menjurus ke etika yang kurang baik, tapi dengan sistem yang saya buat seperti itu, akhirnya dia menyadari, walaupun mungkin awal-awal ya pasti, ya udah pasti itu kan nggak terima kayak gitu kontranya. Iya. Lalu apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu sudah jalankan? Biasanya ada yang dijadwal juga, ada juga yang diselesaikan di tempat. Ya. Kenapa? Ya kalau memang itu skala prioritas atau apabila kita tidak selesaikan di tempat, itu nanti akan merembet gitu. Nah, tapi ada juga yang terjadwal gitu. Yang terjadwal yang kita anggap mungkin ini masih bisa ditolerir, tapi kalau yang nggak bisa ditolerir ya harus diselesaikan hari itu juga. Lalu ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada banyak, contohnya guru-guru yang udah senior, ya kan? Dari otomatis orang kalau yang sudah senior itu biasanya tingkat emosinya atau tingkat kedewasaannya dalam mengambil keputusan tidak terburu-buru gitu. Saya selalu pengalaman itu saya minta pendapat atau kita berdiskusi gitu, sharing tentang permasalahan yang kita temukan di sekolah atau di lapangan seperti itu. Iya, lalu pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa sih yang Ibu dapat dan Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu? Banyak pengalamannya, jadi saya menjadi orang tua yang memang harus benar-benar banyak sabar, banyak berdiskusi gitu ya, terus banyak apa ya, intinya ya alhamdulillah kebetulan kemampuan berkomunikasi juga itu ternyata sangat terpakai di situ, sangat terbantu kita dengan komunikasi seperti itu. Jadi ketika kita menemukan permasalahan yang memang butuh penanganan, baik itu kita butuh diskusi atau kita putuskan sendiri, tapi tetap kita komunikasikan dulu. Jadi intinya di dalam setiap permasalahan itu adalah komunikasi, karena komunikasi itulah yang biasanya membuat permasalahan akan selesai atau akan melebar begitu. Nah, sebagai pemimpin tentunya kita pengennya setiap permasalahan itu kan selesai dengan baik gitu. Kalau toh seumpamanya tidak baik juga, tetap kita diskusikan, kita komunikasikan bahwa tidak ada orang tua, yaitu tadi kembali ke faktor usia ya. Kalau kita tidak merugikan pihak, betul, salah satu pihak tidak akan namanya orang tua tidak akan pernah. Jadi kita memimpin dengan hati, kita tidak akan pernah untuk
tujuannya merugikan. Ketika kita ada punishment, ada ini tujuannya adalah untuk memperbaiki diri. Ya kalau yang udah sepuh-sepuh ya seusia dengan kita, tentunya kita juga maklum. Tapi dia kan di koridor yang benar gitu. Tapi kalau yang muda-muda ada sedikit kaitannya dengan etika yang kurang gitu ya. Jadi untuk anak-anak untuk pembelajaran. Iya, belajar karakter. Nah, karakter itu dari siapa? Dari kita orang tua. Ya gurunya, ya kepala sekolahnya, semua orang tua di sini. Jadi anak-anak meneladani. Jadi permasalahan apapun itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, pasti bisa diselesaikan dengan komunikasi. Ya. Betul. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Sesi sama-sama. wawancaranya sudah selesai. Ya. Alhamdulillah jawaban Ibu juga sangat menginspirasi dan banyak sekali pengalaman yang Ibu sudah ceritakan. Insya Allah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang kedepannya jauh lebih baik dan lebih sukses, lebih berhasil lagi. Terima kasih banyak Ibu. Cukup apa? Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa, semangat terus ya Bu. Ya, Sama semangat. inspirasinya, semoga saya juga tetap semangat seperti ini. Baik Ibu, hari ini saya ada tugas di Guru Penggerak modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Ada pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Ibu. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Langsung jawab ya. Ya, langsung Bu. Banyak kejadian ya, karena sekolah kita semuanya adalah manusia ya, Iya, benda betul. hidup. Nah ini banyak terjadi baik di sama anak-anak, guru, ya ini warga sekolah. Kalau misalkan kalau dari guru kita bisa lihat misalkan dari kedatangan ya, dari kinerjanya. Kalau sudah aturan ini A, ternyata ada yang lewat gitu, kami mengingatkan dulu, mengingatkan guru. Nah kalau misalkan anak-anak ya sebenarnya anak-anak bisa sama guru-guru ya, kecuali yang memang sudah tidak bisa ditangani sama guru, kita kumpul bareng ya, karena memang di sini ada kasih. Kalau misalkan di sana kasih ininya bagian kesiswaan, bunia di sini, jadi kita berdiskusi. Kalau misalkan ada permasalahan ini sama anak, misalkan, ya itu tadi ada anak yang membuli ya, yang ini seperti apa. Setelah itu barulah kita datang ke kelas secara umum dulu. Secara umum bahwa selalu diingatkan, baik itu di upacara juga selalu diingatkan bahwa membuli itu tidak baik. Kalau di guru ya setiap kali pertemuan ya rapat, bahwa kinerja kita itu aturannya seperti ini loh, pinjer itu seperti ini, tidak secara misalkan yang pagi dari pagi sampai jam 2 ini pinjernya, dan tidak ada misalkan pinjer itu pagi pinjernya nanti malam, tidak ada, karena memang tidak ada pinjer malam kecuali memang ada tugas tambahan misalkan membuat apa yang sehingga sampai malam seperti itu. Oke Bu. Selanjutnya, selama ini bagaimana sih Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Diidentifikasi dulu ya, diidentifikasi. Setelah diidentifikasi dianalisa, mana sih yang kita ambil skala prioritasnya, yang mana yang benar. Memang semuanya mungkin benar dua-duanya, tapi yang paling benar kan ada ini. Nah itu seperti itu. Nanya mungkin sama teman-teman guru ya, minta masukan, kemudian minta masukan juga sama pengawas karena saya tidak bisa, dan mungkin saya kasih atau kalau saya kasih saya seperti ini bagaimana saya harus nanganinnya, karena memang ya takut ngambil keputusan salah, sehingga ya koordinasi
sama pengawas, koordinasi sama kasih, koordinasi sama kabit, itu saja. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang biasa saya lakukan di sini, kalau guru misalnya, jika ada yang melanggar sedikit lah, jangan banyak-banyak, paling dipanggil secara individu ya, langsung kita ajak ngobrol, kenapa kejadiannya seperti ini, kita dengarkan, oke, dikasih warning. Jika melakukan seperti itu, maaf, mungkin nanti dapat SP1 kan, seperti itu. Dan Teguran tertulis. iya, teguran tertulis. Nah, jika anak-anak murid tidak bisa ditangani sama guru, misalkan masih melakukan seperti itu lagi, kita panggil ke sini ke ruangan, dan mereka berjanji tidak akan misalkan membuli teman-temannya lagi atau melakukan hal-hal yang lain lagi. Seperti jika nanti mereka melakukan lagi, kita akan ada pemanggilan orang tua siswa. Iya. Lalu hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap sudah efektif gitu kan, sudah baik dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini di sini ya, yang saya rasakan, jadi tidak, alhamdulillah sih tidak sampai keluar ya. Jadi setiap permasalahan saya pelajari lah. Saya bilang tadi, jika permasalahannya di mana sih, saya lihat dulu, saya analisa setiap hari ini kenapa. Akhirnya coba dia melakukan lagi. Oh ya, akhirnya melakukan pemanggilan secara khusus langsung sama orang tersebut, sama guru. Ini seperti ini permasalahannya, dan jika misalkan dia mengiyakan, oh ya, kenapa melakukan seperti itu dan alasannya seperti apa. Nah, saya memberikan saran, dan alhamdulillah selama ini tidak sampai keluar lah. Jadi jadi mereka pun oh iya Bu, saya janji akan berubah. Sama halnya dengan siswa. Alhamdulillah ada siswa yang tidak mau sekolah karena dibully sama temannya, kita panggil, tapi itu melibatkan orang tua. Tapi alhamdulillah jadinya anaknya nggak sampai pindah. Tadinya pengen pindah, panggil, dijadikan satu, dipertemukan, ya alhamdulillah jadi terselesaikan semua. Lalu hal-hal apa aja sih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya gini, ketika kita sudah percaya sama seseorang, sama guru, dan kasusnya sama, misalkan ada kasus dua nih, yang satu meributkan hal ini gitu, guru sama guru. Nah itu yang sebenarnya berat ya, tantangannya. Aduh, harus bagaimana nih saya pertemukan ininya, karena memang mereka ribut bener dua-duanya gitu loh, ya sudah akhirnya membuat keputusan, ayo kita duduk berdua ini yang bertiga nih, apa yang harus kita laksanakan. Itu tantangannya itu, karena memang yang A bener, yang B bener, saya harus bagaimana nih. Akhirnya membuat kesepakatan bersama harus bagaimana, didudukin pendekatannya. Iya, pendekatan. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau misalkan ketemu kasus yang memang harus diselesaikan pada saat itu, saya akan selesaikan. Tapi kalau misalkan mungkin besok bisa, nah itu dijadwal. Jadi langsung bilang ke TU, tolong jadwalkan itu pertemuan besok, sampaikan sama yang bersangkutan, seperti itu. Jadi kan ada prioritasnya. Jadi lihat memang masalahnya bisa kasih diselesaikan berat, seperti itu. Iya, oke. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini
mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Guru-guru sini membantu, guru-guru ya. Jadi setiap permasalahan saya selalu menanyakan sama teman-teman rekan-rekan guru, si A itu seperti apa, dan saya tidak menginfokan ke siapapun ini. Jadi mencari apa sih infonya dari teman-teman guru, ya. Ini benar nggak sih infonya A, B, C, itu mempermudah sebenarnya. Dan teman-teman semua di sini, alhamdulillah semuanya terbuka. Bisa bekerja sama ya Bu. Betul, betulnya. Oke Bu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Mengetahui pokok permasalahan, jangan sampai Salah mengambil Ibu. betul. Mencari informasinya jangan setengah-setengah, itu jadi nanti salah. Harusnya si A yang benar, kita nggak tahu nih. Nah itu yang harus dicari informasinya yang benar. Ketika ini oh ya udah. Kalau misalkan mengedepankan emosi, salah. Ya itu, jadi dengan kepala dingin dan tidak ingin mengedepankan emosi, Tidak merugikan salah satu pihak. betul, ya, Bu, ya. jangan sampai nanti akhirnya merugikan salah satu pihak. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa jawabannya. Semoga saya dapat mengambil banyak pelajaran dari Ibu yang saya tadi sebut nilai. Ibu ini orang yang sangat bijak gitu kan. Ibu seorang bukan hanya kepala sekolah, tapi bisa menjadi orang tua untuk anak-anak, juga untuk rekan Ibu. Terima kasih banyak Ibu, sangat menginspirasi sekali. Semoga nanti kita dan saya pun mudah-mudahan ke depan bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Insya Allah lebih bagus lagi. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.